Yo, what's up bro, baik lagi bersama gua Yan. Gimana kabarnya bro? Gua doain sehat terus ya. Thank you banget buat lu yang udah klik video ini. Di video kali ini gua akan ngebahas salah satu hantu terkenal yang ada di Indonesia, yaitu Mbak Kunti. Gua yakin lu semua udah pasti tahu dengan hantu yang satu ini, karena emang keeksistensian hantu ini tuh udah gak usah diragukan lagi. Dan udah banyak juga orang-orang yang menceritakan hantu ini dengan versi mereka sendiri. Di sini gue akan menceritakan hantu ini dengan versi gue sendiri. So tanpa lama-lama, tanpa banyak bacot, basa-basi, tek-tek bengek segala rupa inti nama lah. Kita langsung aja ke ceritanya. Kuntilanak atau dalam bahasa Melayu disebut Puntianak adalah salah satu hantu terkenal yang berasal dari kepercayaan Melayu, termasuk juga Indonesia. Meskipun mempunyai dua nama, sebenarnya nama asli dari hantu ini adalah Puntianak yang berasal dari bahasa Melayu. Karena emang pada awalnya hantu ini adalah kepercayaan dari orang-orang Melayu. Nah, nama Puntianak sendiri adalah singkatan dari perempuan mati beranak atau perempuan yang mati dalam keadaan hamil. Sedangkan kuntilanak itu adalah sebutan untuk hantu ini yang berasal dari tradisi Sunda. Yang belum diketahui sampai sekarang kenapa dalam tradisi Sunda itu disebut kuntilanak. Tapi meskipun namanya berbeda, kuntilanak ataupun puntianak adalah sosok hantu yang sama yang berasal dari perempuan yang mati dalam keadaan hamil. Tapi di balik kesamaannya, kuntilanak dan puntianak itu juga mempunyai perbedaan, yaitu penggambaran dari kedua tradisi untuk sosok hantu ini. Menurut tradisi Melayu, Puntianak ini digambarkan dengan wujud wanita cantik dengan punggung yang berlubang. Dan dalam cerita rakyat Melayu, Puntianak ini senang meneror warga kampung untuk menuntut balas dendam. Karena konon, Puntianak ini dulunya meninggal dibunuh. Konon sebelum kemunculan hantu Puntianak ini selalu diawali atau diiringi dengan wangi bunga kemboja. Dan untuk para laki-laki yang tidak hati-hati atau tergoda dengan kecantikan hantu Puntianak ini, katanya bisa terbunuh. Karena Puntianak akan merubah wujud cantiknya ke wujud yang sangat menyeramkan, lalu menghisap darah korbannya di bagian leher. Ya mirip-mirip vampir lah gitu. Sedangkan menurut tradisi Sunda, kuntilanak itu tidak mempunyai lubang di punggung. Jenis hantu yang mempunyai lubang di punggung itu adalah sundel bolong. Dan kuntilanak di tradisi Sunda juga tidak menghisap darah. Menurut tradisi Sunda, kuntilanak ini digambarkan memiliki wujud yang menyeramkan, mulai dari muka putih pucat, senyum yang menyeringai, juga suara tawanya yang khas. Dan di tradisi Sunda, sebelum kemunculannya selalu diawali atau diiringi dengan wangi bunga melati. Tapi meskipun penggambaran dari kedua tradisi berbeda, kuntilanak ataupun puntianak adalah salah satu hantu yang terkenal. Kuntilanak ataupun puntianak biasanya muncul di tempat-tempat yang sepi, seperti jalan dan bangunan. Apalagi kalau misalnya tempat-tempat tersebut sudah terbengkalai dan sudah mempunyai predikat angker. Oh iya, kuntilanak juga menyukai beberapa pohon tertentu untuk dijadikan base campnya, seperti pohon beringin, pohon pala, pohon melinjo, dan masih banyak lagi. Menurut kepercayaan masyarakat dan dari sumber yang gua baca juga, jika tidak ingin diganggu oleh kuntilanak, kita dianjurkan untuk membawa benda tajam seperti paku, gunting, dan pisau saat berpergian. Bukan ngasih lihat kontol aku kuntilanak. Anjing, emang bener-bener nih mitos. Gue juga pernah denger nih dulu nih. Katanya kalau misalnya kita ngeliat kuntilanak dan biar si kuntilanaknya itu kabur, kita tinggal kasih lihat kontol kita ke kuntilanak, lalu si kuntilanak itu kabur. Mending anjing kalau kabur. Kalau misalnya kontol lo diisep anjing sama kuntilanak, kan berabe. Oke, balik lagi ke ceritanya. Apalagi untuk ibu hamil yang sedang berpergian, membawa salah satu benda tajam yang gua sebut tadi itu sangat dianjurkan, karena konon puntianak atau kuntilanak itu sangat menyukai ibu hamil, dan kuntilanak juga puntianak itu sangat takut dengan benda-benda tajam yang gua sebut tadi. Karena sifatnya yang sering mengganggu manusia, membuat hantu ini begitu terkenal di masyarakat, dan gak sedikit dari masyarakat yang pernah melihat hantu ini secara langsung juga diganggu secara langsung oleh hantu ini. Dan berikut ini adalah pengalaman beberapa orang yang pernah melihat langsung hantu ini dan pernah diganggu oleh hantu ini, mulai dari bertemu kuntilanak di rumah kosong sampai bertemu kuntilanak 3 hari berturut-turut. Berikut adalah ceritanya. Yang pertama, bertemu kuntilanak
di rumah kosong. Cerita ini dialami oleh seseorang yang bernama Andre dan satu orang temannya yang sedang melakukan perjalanan dari Kerinci menuju ke Padang Aro, Sumatera Barat. Mereka berdua berangkat dari Kerinci menggunakan sepeda motor berboncengan sekitar jam 5 sore. Tapi si Andre ini sebelum berangkat dia udah punya firasat buruk, udah punya perasaan gak enak sama perjalanannya kali ini. Dia seperti merasakan akan ada yang tidak beres di tengah perjalanan. Tapi karena udah janji sama temannya, dia mau gak mau harus memaksakan diri untuk melakukan perjalanannya ini. Singkat cerita, di tengah perjalanan perasaan si Andre ini udah makin gak enak. Apalagi kondisi jalan yang saat itu dia lewati, kiri kanannya itu hanya pepohonan dan juga semak-semak. Tapi si Andre ini gak berani bilang ke temennya kalau dia punya firasat buruk, punya perasaan buruk sama perjalanannya kali ini. Karena dia gak mau membuat temennya takut dan membatalkan perjalanannya demi dia. Di tengah jalan yang sepi dan di hari yang udah mulai gelap, tiba-tiba turun hujan yang cukup deras dan kabut yang cukup tebal. Sehingga mengganggu perjalanan mereka yang membuat jarak pandang menjadi semakin terbatas. Karena mereka tidak mau mengambil resiko, mereka memutuskan untuk berteduh di rumah kosong yang ada di pinggir jalan dengan kondisi rumah yang sudah terbengkalai. Nah sebenarnya di sini tuh perasaan si Andre udah makin parah, tapi mau gimana lagi karena gak ada tempat lain untuk berteduh, mau gak mau dia harus menyampingkan perasaannya yang semakin parah itu. Karena hujan yang semakin deras dan cuaca yang semakin dingin, si Andre ini memutuskan untuk membuat api unggun di depan rumah tersebut dengan membakar sampah-sampah yang ada di rumah tersebut. Nah disinilah kejadian aneh dimulai. Saat si Andre mau mengambil kardus yang ada di dalam rumah, tiba-tiba dia merasakan ada yang meniup telinga sebelah kirinya. Secara refleks, si Andre berkata kepada temannya, "Cicing atau anjing seti jayel pisan nyaoge keur keung." Dan temannya yang mendengar omongan si Andre langsung menjawab, "Sirit ari sia kunaon?" Andre yang saat itu mendengar jawaban dari temannya langsung berbalik badan dan menyadari bahwa jarak antara mereka berdua ini cukup jauh, yang dimana temannya ini berada di luar rumah sedangkan si Andre ini berada di dalam rumah. Disitulah perasaan Andre semakin kacau atau terpala ruguh. Tapi karena si Andre ini keras kepala atau gede hulu, dia masih tetap melanjutkan mencari sampah untuk dibakar di depan rumah. Saat dia mencari sampah sampai ke kamar yang ada di rumah tersebut, tiba-tiba dia mencium bau bunga melati dan mendengar suara tawa perempuan yang bersumber di atap rumah. Tapi anehnya, si Andre ini malah melihat ke bagian atap rumah, dan di bagian atap rumah itulah Andre melihat kuntilanak yang sedang tersenyum kepadanya sambil mengayun-ayunkan kakinya. Sontak Andre yang melihat sosok tersebut langsung berteriak karena kaget, dan temannya yang mendengar teriakan Andre langsung berlari ke arah Andre dan bertanya, "Ari sia kunaon anjing kalah gogorowokan?" Tapi si Andre tidak menjawab pertanyaan temannya itu. Dia langsung bergegas keluar rumah, dan di luar rumah si Andre ini meminta kepada temannya untuk segera melanjutkan perjalanan meskipun hujan deras. Temannya yang saat itu melihat Andre ketakutan dengan wajah putih pucat langsung memenuhi permintaannya itu dan bergegas meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan hujan deras. Yang kedua, bertemu kuntilanak 3 hari berturut-turut. Kejadian ini dialami oleh seorang karyawan yang bernama Anang, yang dimana tempat dia bekerja itu sangat jauh dari tempat dia tinggal. Dan Anang harus melewati jalanan yang sepi yang menghubungkan tempat tinggalnya dengan tempat dia bekerja. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 saat Anang mendapatkan tugas lembur dari kantornya yang mengharuskannya pulang tengah malam untuk beberapa hari ke depan. Di malam pertama saat Anang pulang bekerja sekitar jam 12 WITA dan melewati jalanan sepi yang tadi gua bilang di awal, Anang merasa ketakutan karena emang jalanannya itu sangat sepi dan tidak memiliki penerangan sama sekali. Tanpa pikir panjang, Anang pun memacu kendaraannya dan melewati jalanan tersebut. Di tengah perjalanan, Anang dikagetkan dengan sosok perempuan berambut panjang menggunakan pakaian serba putih yang sudah lusuh yang akan menyeberang jalan. Sontak Anang langsung menginjak rem kendaraannya dan menunggu wanita tersebut menyeberang jalan. Tapi saat wanita tersebut berada tepat di depan kendaraannya, Anang mencium bau bunga melati dan melihat wajah wanita tersebut putih pucat tanpa ekspresi. Tapi Anang pada saat itu tidak memperdulikannya dan melanjutkan perjalanannya setelah wanita tersebut
menyeberang jalan. Di hari kedua, saat Anang pulang bekerja dan melewati jalan yang sama, dia dikagetkan lagi dengan sosok wanita yang kemarin dia lihat. Wanita tersebut masih sama seperti kemarin, menggunakan baju yang sama, wajah putih pucat, dengan bau bunga melati yang mengiringi saat perempuan tersebut menyeberang jalan. Anang yang saat itu melihat perempuan tersebut mulai heran dan ketakutan, tapi Anang masih mencoba untuk tetap tenang dan membaca semua doa yang dia hafal. Di hari ketiga, saat Anang pulang bekerja malam hari lagi-lagi dia melihat sosok perempuan yang sama yang menyeberang di titik yang sama dengan menggunakan baju yang sama. Tapi kali ini saat wanita tersebut menyeberang dan posisi wanita tersebut tepat berada di depan kendaraan Anang, wanita tersebut menoleh ke arah Anang dan disitulah Anang melihat wujud asli dari perempuan tersebut, yang dimana perempuan tersebut memiliki wajah yang rusak dengan darah yang mengalir, juga mata hitam yang melotot. Karena ketakutan akibat melihat sosok wanita tersebut, Anang langsung menginjak gas kendaraannya dan bergegas meninggalkan jalan tersebut. Tapi karena masih penasaran, Anang mencoba untuk melihat sosok perempuan tersebut dari kaca spion. Dan di kaca spion, Anang melihat sosok perempuan tersebut sudah duduk di atas pohon, melihat ke arahnya sambil tertawa. Saat itu juga Anang langsung menambah kecepatan mobilnya sambil membaca semua doa yang dia hafal. Singkat cerita, setelah Anang sampai di rumah, dia menceritakan kejadian yang tadi dialaminya kepada orang tuanya. Dan orang tuanya mengatakan bahwa sosok perempuan tersebut adalah kuntilanak penunggu jalan tersebut. Oke, itulah cerita pengalaman beberapa orang yang melihat dan diganggu oleh hantu ini. Berikut ini gue punya beberapa video yang berhasil merekam sosok hantu ini. Mas tolong mas. Ngeri ya bro. Astagfirullahaladzim. Kuntilanak itu kasih. Lihat aku. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, itulah asal-usul kuntilanak atau Puntianak, cerita horor beberapa orang yang pernah bertemu dengan kuntilanak, dan beberapa video yang berhasil merekam sosok kuntilanak. Percaya atau enggak, perihal mitos, cerita horor, dan beberapa video yang berhasil merekam sosok hantu yang satu ini, gua balikin lagi ke lu semua. Saran dari gua seperti biasa, berdoalah saat lu melewati atau mendatangi tempat angker. Maaf kalau dari ceritanya ada yang kurang ataupun salah. Gua mohon koreksi gua di kolom komentar. Segitu aja buat video kali ini. Gua Ian, chill out.